Pada potongan ayat berikutnya kita akan melihat wa amilus solihat sebagai konsekuensi daripada seorang beriman. Bahwa manifestasi keimanan yang berupa tasdikun biqolbi bilisani bil amal itu akhirnya terjuantahkan dalam keimanan. Sehingga syariat yang sifatnya keilmuan itu bisa diwujudkan dalam realitas musyahadah. Kita bisa melihat muslim bertutur, kita bisa melihat muslim bagaimana memilih sebuah makanan yang halal bagi dirinya, kita bisa melihat muslim mencegah kemungkaran. Karena itu semua adalah yang diperintahkan oleh syariat dan kita mewujudkannya karena atas dasar keimanan. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa melihat bahwa sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan itu tidak selalu berkongruen dengan apa yang menjadi keilmuan kita terhadap sesuatu itu. Oh, muslim itu makan babi. Padahal secara keilmuan kita akan melihat bahwa orang tersebut tidak beriman karena dia tidak menjalankan syariat pada saat itu. Jadi kita harus secara membatasinya bahwa muslim saat itu melakukan kemaksiatan berupa makan babi. Dan itu menjadi fakta. Nah, tapi fakta itu tidak menunjuk kepada realitas keimanan yang sebenarnya, ilmu sebenarnya. Bahwa muslim itu tetap tidak boleh makan babi. Jadi, seseorang yang berperilaku amal soleh, seseorang yang memanifestasikan keimanannya, itu pasti harus sejalan dengan syariatnya. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu, baik pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, bekerja, sosialisasi, berumah tangga, bersilaturahim, menjadi warga negara, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan semuanya itu menuntut manusia itu untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka ada degree, ada tingkatan dalam menjalankan aturan syariat. Ada yang sifatnya muamalah secara akhlakiyah. Ada yang sifatnya secara syariatnya, fikih. Ada yang kita berperilaku secara bertoleransi dengan orang yang tidak memahami pemahaman kita. Kita bertindak mengikuti aturan negara atas dasar keimanan juga. Dan untuk itulah para ulama Indonesia mereka menyerukan seruan jihad bahwa mereka harus menjaga kedaulatan bangsa Indonesia karena itu adalah tempat di mana kita tinggal dan ancaman jiwa kita terancam dengan adanya penjajah. Sehingga kita harus beramal soleh melindungi keimanan kita dengan cara kita membela negara kita. Itu hanya satu contoh. Jadi sehingga amal soleh ini tidak terbatas hanya sifatnya keagamaan saja. Seakan-akan bahwa yang disebut amal soleh, saya bersedekah, saya berzakat, saya berpuasa. Semua yang dikerjakan manusia adalah ibadah. Sekarang apakah ibadahnya itu dituntut secara syar'i atau secara lighairi syar'i? Apakah dia bersifatnya muamalah atau dia bersifat ibadah ukhrawi? Kita harus mampu membedakan kedua hal itu karena hukum yang dibebankan untuk menjalankan pemahaman kita terhadap sesuatu itu berbeda. Maka amilus solihat itu. Kita beramal saleh karena atas dasar manifestasi keimanan. Karena orang kafir pun juga beramal itu. Kita katakan bahwa mereka beramal karena mereka bekerja, mereka hidup seperti kita, mereka tinggal seperti kita. Mereka bermuamalah kepada kita juga. Tapi itu tidak dikatakan soleh karena mereka tidak beriman. Jadi sini kita harus melihat yang menjadi awalan bagi seseorang untuk melindungi dirinya dari kerugian dalam hidup dan akhirnya kerugian dalam hakikat yang sebenarnya, kerugian di akhirat. Itu harus dimulai dari keimanan. Tapi keimanan itu harus melahirkan amal soleh. Karena kita membenarkan tidak hanya secara pikiran, tidak hanya secara lisan, tapi juga secara amal. Secara satu hal yang sifatnya kelihatan, tampak di luar. Oh, Anda mengatakan bahwa saya Muslim itu. Tapi saya tidak menjalankan syariat. Itu dikatakan dia Muslim.
Tidak bisa dia mengatakan, saya beriman pada Allah, tapi saya tidak mau mengikuti syariatnya. Berarti memisahkan antara keimanan dan amal soleh itu. Berarti apa yang Anda imani itu cacat. Karena keimanan itu berarti mengharuskan Anda membenarkan apa yang menjadi pemahaman Anda terkait dengan syariat itu. Oke, di sini kita harus bukan berpikir banyak, tapi kita beramal banyak untuk keuntungan, untuk meraih keuntungan kita di dunia. Dan juga jika kita lihat di Al-Quran, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah sebuah pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda. Lalu Abu Bakar bertanya ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, mengapa Allah mengatakan meminjam, sedangkan kita adalah miliknya? Di sini Rasulullah tersenyum dan beliau senang dengan ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa pemahaman beliau bahwa kita adalah pinjaman, bahwa kita hanyalah sebuah kewujudan yang berhutang pada Allah, itu sebenarnya tidak sama ketika kita Allah meminta kita memberikan pinjaman yang baik berupa harta dan jiwa. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa Allah menggunakan kalimat pinjaman untuk memuliakan manusia. Jadi Allah memuliakan manusia dengan mengatakan pinjamilah kepada Allah itu harta dan jiwa kalian. Lanjut di ayat lain Allah berkata bahwa Allah telah membeli jiwa dan harta kaum mukminin. Sehingga jiwa dan harta itu yang katakan quote unquote milik kita, yang kita miliki saat ini, yang mana kita tumpahkan dan berikan pada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk amal soleh kita berikan pada Allah, dan itu menjadi sebuah pinjaman yang baik, di mana pinjaman itu akan dikembalikan pada Allah berlipat-lipat ganda di akhirat nanti. Dan terkadang jika Allah menghendaki, Allah akan membalasnya di dunia juga. Ini dikatakan seperti ini supaya ketika kita beriman dan akhirnya beramal soleh, sekarang kita menuntut balas kepada Allah. Mana balasannya? Saya sudah bersedekah 1000, maka katanya Allah akan membalas 7 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Berarti 1000 kita akan kalikan jadi 700.000. Dan sekian dan sekian. Anda sedang bertransaksi pada Allah. Tapi itu cuma sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan balasan yang berlipat ganda atas pinjaman yang telah kita berikan. Tapi itu atas dasar kemurahan, sifat atau kemurahan Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita harus memandangnya sebagai pemberian yang mana Allah berikan sesuai yang dikehendakinya. Maka di sini tolong jangan salah pahami ya, bahwa ketika Allah memberikan ganti balasannya, Allah akan pasti menggantinya di akhirat. Tapi ketika di dunia itu kehendak Allah. Baik besarannya, kapannya, di mananya, itu kehendak Allah.